Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 April berjudul Mengubah Kekasaran Kita kepada Kehalusan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 12 ayat 9, firman Tuhan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Kebiasaan yang diulang berkali-kali menjadi tabiat. Anak-anak yang membiarkan dirinya berkata kasar terhadap satu sama lain dan berlaku tidak sopan di rumah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang akan berpaut kepada mereka kemudian hari dalam hidupnya. Dan itu akan sangat sukar untuk dikalahkan. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak menyatakan kehalusan tabiat, tingkah laku mereka menjadi kasar, tidak mengikuti norma masyarakat yang dapat membentuk budi pekerti yang baik, dan merupakan bayangan atas pendidikan rumah tangga. Dalam kelakuan anak-anak yang jauh dari rumah, orang-orang asing dapat membaca sejarah kehidupan rumah tangga seperti dalam buku terbuka. Mereka membaca di sana segala kewajiban yang diberikan terbengkalai. Tidak adanya perhatian, kurangnya sikap melupakan diri, kecenderungan kepada perbantahan, cerewet, dan kurang sabar, sedangkan orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka takut akan Allah akan menyaksikan dalam tabiat dan perkataan suatu rumah tangga di mana kasih dihargai, di mana terdapat damai sejahtera, di mana kesabaran terlatih, di mana perhatian diberikan kepada kesopanan hidup yang kecil sekalipun, masing-masing mengingat kewajibannya untuk menjadikan orang-orang lain berbahagia. Apakah kamu sekalian menyediakan diri untuk menjadi anggota keluarga surgawi? Adakah kamu berusaha di dalam kehidupan rumah tangga untuk cocok menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan? Kalau demikian, jadikanlah kehidupan rumah tangga itu gembira oleh pengorbanan diri bersama. Kalau kita mau Yesus di dalam rumah kita, biarlah diucapkan hanya perkataan yang manis saja di sana. Malaikat-malaikat Allah tidak akan berdiam di dalam satu rumah tangga di mana terdapat perselisihan dan perbantahan. Biarlah kasih dihargai dan damai serta kesopanan Kristen, maka malaikat-malaikat akan menjadi tamu-tamumu. Kalau anak-anak dan orang-orang muda berusaha menjadi manis dan sopan santun di rumah, mereka memberi perhatian kepada orang lain akan menjadi suatu kebiasaan yang kekal. Kesopanan setiap hari akan menyebabkan mereka selalu sopan. Rumah tangga itulah tempat di mana boleh dipraktikkan penyangkalan diri dan perhatian terhadap tiap-tiap anggota keluarga. Demikianlah halnya dengan keluarga yang di surga. Demikianlah pula halnya kelak apabila keluarga-keluarga dunia yang tercerai berai itu dipersatukan dalam rumah tangga yang di surga. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Bila mana kita mengingat kembali ke renungan pagi di bulan September 2020, di mana tema pelajaran renungan pagi saat itu tentang rumah tangga, maka kita diingatkan kembali akan kutipan berikut ini dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 17 paragraf 7, yang berkata, "Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah
untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Jelas sekali, Roh Nubuat menasihatkan agar pekerjaan pertama dalam rumah tangga Kristen adalah untuk memastikan apakah Roh Kristus ada tinggal di dalamnya atau tidak. Dan Roh Kristus adalah hidupnya Kristus itu sendiri. Mengapa penting sekali Roh Kristus dalam rumah tangga? Di Adventist Home halaman 28 paragraf 1 berkata, kehadiran Kristus sajalah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur dari sorga. Rumah tangga kemudian menjadi seperti suatu Eden yang bahagia. Keluarga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang di sorga. Jika disebut kehadiran Kristus saja, artinya cukup hanya Yesus yang diperlukan oleh sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang Allah Bapa jadikan bisa berbahagia hanya dengan kehadiran anaknya saja. Kemudian dalam From the Heart halaman 359 paragraf 3 berbunyi, kita harus membiarkan Kristus masuk ke dalam hati dan rumah kita. Kita harus memupuk kasih, simpati, dan kesopanan sejati satu sama lain. Menerima Kristus dalam hati kita artinya memupuk kasih, simpati, dan kita menjadi sopan terhadap satu sama lain. Berikutnya, Testimonies for the Church volume 4 halaman 610 paragraf 1 yang menjelaskan, ketika Kristus berada dalam hati, hati itu akan dilembutkan dan ditundukkan oleh kasih kepada Allah dan manusia, sehingga kegelisahan, mencari kesalahan, dan perselisihan tidak akan ada di sana. Perubahan karakter terjadi dalam hidup kita apabila Kristus berada di dalam hati kita. Karakter Kristus menjadi bagian kita. Bagaimana Kristus berada dalam hati kita? Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Dan dalam renungan hari ini dikatakan, bila Yesus tinggal dalam rumah kita, maka malaikat-malaikat Allah akan berdiam dalam rumah kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 87 paragraf 3 yang berbunyi, engkau harus mengundang tamu yang dari sorga supaya datang ke dalam rumahmu, dan pada saat yang sama memungkinkan bagi dia dan malaikat-malaikat surga tinggal bersama-sama dengan engkau. Siapakah tamu surga yang harus kita undang agar dia, yaitu sang tamu surga, beserta malaikat-malaikat surga, boleh tinggal dengan kita? Siapakah tamu yang dari surga ini? Mari kita baca dalam Signs of the Times, Juni 10 tahun 1889, paragraf 4, yang berkata, bukalah pintu hati Anda dan Kristus, tamu yang dari surga, akan masuk. Tamu yang dari surga itu bukanlah Allah Roh. Tamu yang dari sorga itu adalah Kristus yang masuk dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya Yesus inilah yang mengubahkan kekasaran kita menjadi kehalusan. Dan jangan lupa, kasih karunia Kristus adalah sama dengan Roh-Nya Yesus. Dan karenanya Kerinduan Segala Zaman buku 2 halaman 132 paragraf 4 berkata, rahmat Kristus dalam hati akan memberikan keagungan yang berasal dari sorga serta rasa hormat. Rahmat-Nya akan melembutkan apa saja yang kasar dan menaklukkan segala sesuatu yang kasar dan tidak ramah. Rahmat Kristus atau kasih karunia Kristus atau the grace of Christ adalah sama dengan Roh-Nya Kristus. Karenanya, yang melembutkan apa saja yang kasar adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Bapa Kita Peduli, halaman 288 paragraf 5. Bila mana Kristus tinggal di dalam hati, maka kehadirannya akan tampak. Kata-kata serta perbuatan yang baik dan menyenangkan menyatakan Roh Kristus. Keindahan watak terlihat, tidak ada hasrat marah, tidak ada keras kepala, tidak ada prasangka buruk, tidak ada kebencian di dalam hati. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa pelajaran kemarin, tanggal 15 April 2021, bahwa kasih karunia Allah itu adalah Roh-Nya Allah
yaitu Roh Bapa yang mengubahkan kita, orang berdosa, menjadi orang saleh. Nah, Roh Bapa tersebut dapat menjadi bagian kita asal kita menerima Roh Anaknya, Roh Yesus Kristus. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita. Baca Yohanes 14 ayat 20 dan Yohanes 17 ayat 21. Karenanya, kasih karunia Allah dalam hidup kita yang mengubahkan kekasaran menjadi kehalusan adalah Roh-Nya Kristus. Dan ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Karenanya penting sekali untuk kita tinggal dalam Yesus, dan itu dengan cara menerima Roh-Nya tinggal dalam hati kita. Sebagai penutup, Nyonya White menuliskan dalam The Youth Instructor Januari 6 tahun 1898 paragraf 3 yang berkata, dengan ini kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena Dia telah memberikan Roh-Nya kepada kita. Saat kita tinggal di dalam Yesus, kita menerima Roh-Nya Yesus, yaitu hidupnya Yesus, karakternya Yesus. Dan kita berbuah. Maka itulah yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kasar sudah berlalu, sesungguhnya kehalusan sudah datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini, bahwa kekasaran kami dapat berubah menjadi kehalusan, dan itu hanya dengan cara menerima Roh-Nya Yesus dalam hati ini. Sebab hanya Roh-Nya Yesus yang dapat mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.